Selamat siang, kembali lagi bersama saya Poppy Andela yang akan menyajikan berita aktual, tajam, dan terpercaya yang terangkum dalam UPJ News. Universitas Pembangunan Jaya mengadakan webinar. Webinar kali ini diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Komunikasi, bertemakan pelatihan audiovisual, yang dibawakan oleh perempuan cantik serta diisi oleh seseorang yang sudah berpengalaman di bidangnya. Narasumber pernah menjadi editor di salah satu stasiun televisi nasional selama 8 tahun dan editor freelance selama 6 tahun, serta pernah mendapatkan 2 kali nominasi editor terbaik FFI dengan kategori editing film televisi. Mari kita simak cuplikan berikut ini. Program Studi Ilmu Komunikasi di Universitas Pembangunan Jaya menyelenggarakan webinar yang bertemakan pelatihan audiovisual pada 28 November 2020 yang dibawakan oleh Roro Asiguminta serta diisi oleh Bapak Yosapat Danis Mutiharso, MSN. Webinar pelatihan bertujuan untuk mengenalkan kepada siswa-siswi SMA mengenai audiovisual melalui kanal YouTube UPJ Bintaro dan via Zoom dengan siswa-siswi dari SMK Bina Informatika yang turut berpartisipasi pada webinar pelatihan. Universitas Pembangunan Jaya mengadakan seminar online yang diselenggarakan oleh J Center of Advanced Learning, Universitas Pembangunan Jaya. Seminar online bertemakan Effect of Leader and Worker Relationship. Dan seminar online kali ini diisi oleh seorang perempuan cantik yang sudah berpengalaman di bidangnya, terutama dalam bidang people management. Berikut cuplikannya. J Center of Advanced Learning Universitas Pembangunan Jaya menyelenggarakan seminar online yang bertemakan Effect of Leader and Worker Relationship pada 4 Desember 2020 yang dimoderatori oleh Hadijah Suhana serta pembicara Dr. Hasuti Naibaho, MSI, PMA dengan topik pembicaraan mengenai kepemimpinan yang diselenggarakan via Zoom. Universitas Pembangunan Jaya mengadakan seminar virtual. Seminar virtual kali ini diselenggarakan oleh Program Studi Desain Produk dengan tema Produk Packaging Design bersama dosen desain produk Bapak Teddy M. Derajat yang akan berlangsung pada hari Kamis 1 Oktober 2020. Berikut cuplikannya. Program Studi Desain Produk Universitas Pembangunan Jaya mengadakan seminar virtual dengan bertema Produk Packaging Design bersama dosen desain produk yang sudah berpengalaman, yaitu Bapak Teddy M. Derajat. Seminar virtual ini diselenggarakan pada hari Kamis 1 Oktober 2020 menggunakan platform Zoom pada pukul 14.30 hingga pukul 4 sore. Virtual ini juga tidak dipungut biaya. Bagi teman-teman, khususnya SMA, akan memiliki e-certificate. Kuasa hukum Front Pembela Islam Aziz Yanuar menyatakan Rizik Syihab yang merupakan pemimpin FPI siap jika langsung ditahan pada Sabtu 12 Desember 2020. Rizik juga akan mendatangi Polda Metro Jaya untuk diperiksa mengenai kerumunan di Petamburan sebagai tersangka. Berikut cuplikannya. Aziz Yanuar, kuasa hukum Front Pembela Islam, menyatakan Rizik Syihab pemimpin FPI siap jika langsung ditahan pada Sabtu 12 Desember 2020. Rizik juga akan datang ke Polda Metro Jaya sebagai tersangka mengenai kerumunan yang terjadi di Petamburan. Aziz juga menyatakan adanya kemungkinan pengajuan pra-peradilan sebagai upaya pembelaan Rizik. Selain Rizik, terdapat 5 orang lainnya yang menjadi tersangka, yakni Ketua Panitia Maulid Nabi dan Pernikahan Putri Rizik, Sekretaris Panitia, Penanggung Jawaban Bidang Keamanan, Penanggung Jawab Acara, dan Kepala Seksi Acara. Sebelumnya, 6 orang tersebut adalah saksi yang kemudian ditingkatkan sebagai tersangka. Seorang perempuan bernama Hartina asal Balimbing, Kabupaten Bulukamba, Sulawesi Selatan meninggal dunia bersama bayi di dalam kandungannya karena diduga terlambat pertolongan pada hari Sabtu 9 Desember 2020. Berikut cuplikannya. Hartini sedang hamil selama 9 bulan dan akan melahirkan. Sebelum dibawa ke rumah sakit, beliau sempat mengalami kejang. Pihak keluarga telah berupaya dan memohon agar Hartina dan bayinya segera ditangani tim medis. Namun permintaan itu diduga ditolak oleh 7 rumah sakit. Pihak keluarga bernama Hairul mengatakan rumah sakit yang dimaksud adalah RSUD Bantaeng, RSUD Jeneponto, RSUD Takalar, RSUD Labuang Baji, RS Kartini, RS Ananda, dan RS Pelamonia. Tak ingin menyerah, pihak keluarga langsung melarikan Hartina ke Rumah Sakit Labuang Baji, Makassar. Selanjutnya Hartina dibawa ke Rumah Sakit Pelamonia dan saat itu diberikan pertolongan pertama di atas mobil ambulan dengan diberikan suntikan anti kejang dan oksigen. Kasus Reinhard Sinaga masih berlanjut. Reinhard Sinaga dijatuhi hukuman penjara minimum 40 tahun. Perpanjangan hukuman Reinhard Sinaga diputuskan oleh Mahkamah Banding Inggris pada Jumat 11 Desember 2020. Berikut cuplikannya.
Polisi Manchester Raya Mep Hussein mengatakan pihaknya sangat senang karena Reinhardt mendekam di penjara 10 tahun lebih lama. Sebelumnya pada tanggal 6 Januari 2020, Reinhardt telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan waktu minimum 30 tahun. Pada pertengahan Oktober, Kejaksaan Agung Inggris mengajukan permohonan hukuman seumur hidup total. Namun dalam keputusannya, Mahkamah Banding menyebut para hakim sepakat hukuman seumur hidup total. Tidak tertutup pada kasus pembunuhan berat saja. Walhasil jaksa mengatakan penambahan hukuman untuk Reinhardt Sinaga menjadi 40 tahun penjara. Bandung Barat lagi-lagi memiliki destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi. Salah satunya adalah Orchid Forest Cikole Lembang. Setelah ditutup sementara akibat COVID-19, Orchid Forest kembali dibuka pada beberapa waktu lalu. Seperti apa keseruannya dan keindahan Orchid Forest? Apakah aman bila berkunjung ke sana? Mari kita simak informasinya berikut ini. Orchid Forest merupakan destinasi wisata yang sangat menyenangkan untuk dikunjungi. Destinasi ini berlokasi di Cikole Lembang, Jawa Barat. Lokasinya dikelilingi oleh hutan pinus dengan udara sejuk dan mengangkat konsep edutourism, yakni menggabungkan antara wisata modern dengan belajar. Orchid Forest sendiri menjadi salah satu penangkaran 150 jenis anggrek langka seperti anggrek hitam dari Amerika Latin dan anggrek Dracula de Pertelio dari Meksiko dan Peru yang tumbuh dengan cara menumpang pada tumbuhan lain. Orchid Forest kembali beroperasi pada 13 Juni 2020 lalu. Saat ini, untuk menjaga keamanan dan kenyamanan para pengunjung, destinasi ini memenuhi protokol kesehatan seperti membagikan masker limited edition secara gratis, adanya tempat cuci tangan di beberapa titik, penyediaan walking space dengan tanda jalur aman, penyediaan hand sanitizer, dan adanya gate disinfektan. Dari Bandung kita beralih ke Yogyakarta. Destinasi kali ini menawarkan wisata tentang fauna terbesar di Yogyakarta. Ya, Gembira Lokazu kali ini tengah mempersiapkan antisipasi lonjakan pengunjung akhir tahun. Seperti apa kesiapan dan keamanannya jika berkunjung ke sana? Mari kita simak cuplikannya. Kebun binatang terbesar dan terfavorit di Yogyakarta, Gembira Lokazu tengah bersiap menghadapi lonjakan pengunjung pada akhir tahun. Sebelumnya, tempat wisata ini ditutup akibat COVID-19 dan baru dibuka kembali pada Agustus 2020 lalu. Untuk mengantisipasi lonjakan, Kebun Binatang Gembira Lokazu meningkatkan protokol kesehatan dengan menerapkan 4M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Pihak Kebun Binatang mempunyai cara sendiri dalam penerapan protokol, yakni pengelompokan jaga jarak antara keluarga karena dinilai lebih efektif daripada jarak antar individu. Pihak Gembira Lokazu juga akan menutup atraksi bersifat indoor dan semi-indoor, serta menerapkan jalur searah untuk mencegah kerumunan. Selain itu, pihak kebun binatang juga akan melakukan disinfektan rutin. Karyawan yang bekerja di kebun binatang ini juga harus melengkapi alat pelindungan diri, seperti face shield, masker medis, dan sarung tangan. Kebun binatang Gembira Lokazu hanya menerima pengunjung perorangan dan keluarga saja, jadi tidak bisa menerima rombongan bus. Pihak kebun binatang juga membatasi pengunjung, yakni hanya 2.500 per harinya. Pengunjung juga diwajibkan reservasi secara online, yang nantinya data ini akan sangat berguna dalam melakukan pelacakan bila ada yang terpapar COVID-19. Lelah setelah jalan-jalan, waktunya kita mengisi perut. Siang ini saya akan memberikan rekomendasi untuk Anda yang suka makan bakso, yang tentunya digemari banyak orang. Bakso Malang, tetapi bukan sembarang bakso Malang. Tidak hanya rasanya yang enak, namun bisa dimakan langsung di tempatnya yang unik. Penasaran seperti apa kelezatannya? Yang katanya rasanya ini bikin rindu. Mari kita simak cuplikannya. Bakso Malang adalah makanan yang digemari banyak orang karena rasanya yang gurih dan nikmat. Terlebih kalau dinikmati langsung dari kota asalnya. Kali ini makan bakso Malang terasa lengkap karena dinikmati langsung di salah satu tempat yang terkenal di Malang, Jawa Timur. Bakso Presiden, itulah namanya. Tempat ini cukup terkenal karena lokasinya yang cukup unik, yaitu berada di pinggir rel kereta api yang masih aktif. Untuk menuju restoran tersebut pun pengunjung harus menyeberang rel terlebih dahulu. Saat datang, kita bisa memesan di kasir dengan memilih aneka jenis bakso bakwan yang disediakan. Yang lebih unik lagi, pengunjung akan menyantap bakso bersama dengan lontong. Harganya pun cukup ramah di kantong, yakni hanya 30 ribuan untuk satu porsi bakso Malang. Yang tentunya baksonya itu komplit dan akan membuat pengunjung puas saat memakannya. Selain bakso Malang, di sini juga ada bakso bakar yang cukup terkenal. Restoran ini juga memiliki beragam piagam penghargaan dari MURI dan lembaga lainnya, serta foto dari para tokoh dan artis yang pernah berkunjung ke tempat ini. Berita tersebut sekaligus penutup perjumpaan kita kali ini. Saya Poppy Andela, pamit undur diri. Sampai jumpa.